Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baraya NKK semua. Ketemu lagi dengan kami ya, NKK Studio nih. Kita akan membahas mengenai sekarang review bangunan juga ya, tapi sekarang kita akan membahas mengenai bangunan packing house teman-teman gitu. Ini packing house itu apa ya? Jadi yang kita tangkap packing house itu yaitu jadi tempat packing atau bungkus untuk sayuran teman-teman. Ini kita mencakup bidang sayuran ya, pertanian gitu. Nah ini tuh kita kerjasama dengan pihak Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kita masuknya ini kerjaannya itu tahapnya itu tender teman-teman. Jadi banyak vendor lain sekitar ini tuh kita saingan dengan beberapa vendor gitu. Jadi mana yang paling bagus harga, spesifikasi segala macam itu yang menang teman-teman gitu. Diseleksinya seperti itu teman-teman gitu. Oke, tanpa basa-basi panjang lagi teman-teman, kita masuk ke layout ya. Ini layoutnya sederhana banget teman-teman. Nanti kita masuk ke itu ya, kita lihat situasi kondisi existing seperti apa. Ini kita ke layout rencana dulu teman-teman. Nah ini peruntukannya untuk komoditas bawang merah teman-teman, pertaniannya itu. Ini ada kelompok tani dikasih bantuan dari pihak BI untuk bikin packing house teman-teman gitu. Ini layoutnya ukuran pertama, ukurannya tuh 10 kali 20 meter teman-teman ukurannya itu. Ini di dalamnya apa aja nih Kang? Ini ada area loading barang, jadi si mobil atau si pick up masuk dulu dari kebun ya, dari petani, terus ada area cuci, area packing, ada meja-meja gitu teman-teman gitu, ada ruang staff, ruangan manajemen, ruangan pantry, ada teras di belakang sama WC. Terus ini juga ruang cuci nih. Ini ruang cuci itu buat pencucian kayak misal tuh bawangnya dicuci ataupun sayuran yang lain teman-teman gitu. Ini pencucian gitu, didesain demikian rupa teman-teman untuk mencuci si barangnya langsung di packing gitu sebelum diekspor. Ini ekspornya ke itu sih, ke antar kota terus antar pulau juga teman-teman gitu. Jadi ini juga kalau kita wawancara ya ke kelompok taninya, ini masuk ke supermarket gitu, ke Yomart segala macem gitu. Soalnya ini sortiran juga agak lumayan teman-teman, agak berat juga ya. Jadi dalam pengelompokan grouping si ukuran si bawangnya, si sayuran yang lain, ini harus benar-benar kualitas yang bagus. Makanya didesain sedemikian rupa buat packing house ini biar si layoutingnya terus si gerak si itunya si pemakingnya itu enak gitu teman-teman gitu. Ini yang ngedesain konsultan dari pihak BI-nya teman-teman gitu. Oke, kita lanjut. Ini ya denah atapnya memakai metal roof teman-teman gitu. Nah ini tampak depannya seperti ini. Ini simbol-simbolnya sih gudang seperti itu. Cuman yang agak gerinya tuh ini strukturnya tuh berdiri di atas tanah yang masih labil. Ini jadi awalnya lereng gitu si tanahnya tuh ya, lereng. Terus sama kelompok taninya tuh pakai alat berat di teras sharing seperti itu teman-teman. Jadi ini pemadatan tuh baru berjalan sekitar 2-3 bulan gitu teman-teman. Jadi kita pakai metode agak berbeda juga nih untuk peruntukan si pondasinya itu sendiri teman-teman. Ini tampak belakangnya nih. Jadi standar dari BI-nya, dari pihak packing house-nya tuh harus ada akses dari belakang juga teman-teman. Makanya ini ada pintu juga ya dari belakang tuh gitu. Ini daerah pegunungan Bandung teman-teman. Jadi ini masuknya lokasi kabupaten ya. Dari jalan Anusution itu kalau kita orang Bandung gitu, itu naik lagi ke atas teman-teman, sekitar 45 menit lah dari sana tuh gitu. Ini daerah pegunungan. Oke, ini potongannya. Ini bisa kita lihat ya potongannya memakai apa gitu, fondasinya memakai apa. Itu potongan C. Ini denah fondasi. Nah, ini fondasinya kita perpadukan teman-teman dari konsultannya memakai foot plate ya, ukuran 50 cm, tapi yang agak pas agak lerengnya itu kita memakai 1 meter teman-teman ukurannya gitu si foot plate nya tuh. Tapi di tengah-tengahnya tuh kita pakai itu juga, pakai batu kali sama
batu kosong juga di bawahnya gitu, terus pakai slope juga teman-teman gitu. Ini detail-detailnya teman-teman. Footplate-nya memakai besi 12 ya. Ini ada baloknya, ada ring baloknya, ukuran-ukurannya ada teman-teman semua di sini. Ini detail jendela, oke, kanopi, ini air kotor, air bersih, area listrik. Ini juga area listriknya simpel banget, soalnya kan buat gudang ya. Itu yang area staf itu pakai downlight biasa, downlight standar. Terus yang area itunya, gudangnya yang packing house-nya ini memakai TL teman-teman, sama area luar gitu. Ini memang peruntukannya buat packing sayuran gitu kan, ditekankan di awal juga seperti itu teman-teman gitu. Jadi ceritanya kita dapat proyek ini tuh awalnya gini, saya punya teman kelompok taninya di sana teman-teman, ketuanya gitu, dia tuh mengajukan proposal ke Bank Indonesia, cuman kan belum di ACC karena nggak ada gambar gitu. Nah kita sebetulnya ngedesain juga teman-teman, dari awal ngedesain juga, nggak jauh lah dari ini, terus si 3D-nya kita desain waktu itu tuh. Cuman kalau secara ukuran sama layouting sih diadopsi dari kita juga kan. Nah terus dari pihak BI-nya juga kan ada konsultan nih, dari mereka mungkin ada pertimbangan buat si budget segala macamnya, terus standarisasi mereka lebih paham lah. Nah dari situ berubahlah desain gitu teman-teman gitu. Awalnya sih 3D-nya kurang lebih seperti ini teman-teman, 3D-nya tuh. Ini yang awal nih yang kita desain seperti ini. Ini nama kelompok tadinya tuh CV Triscipta teman-teman gitu. Kalau se-Bandung ataupun se-Jawa Barat sih mereka udah terkenal teman-teman. Jadi mereka tuh khusus komoditas bawang merah gitu. Peruntukannya seperti itu teman-teman. Oke. 3D-nya ini yang awal. Terus jadinya seperti apa teman-teman? Jadinya seperti ini. Nah ini akhirnya seperti ini teman-teman, lebih disederhanakan sih, jadi lebih ke arah fungsi sih kata orang BI-nya tuh, soalnya kan budgetnya agak lumayan sih. Nah ini yang terakhir di lapangan teman-teman, ini si desainnya tuh. Oke, kita masuk ke itu ya, ke foto-foto existing. Oke. Nah ini foto existing teman-teman. Ini kan kalau jadi terasering gini, cuman agak itu juga kan, si kondisi tanahnya belum stabil kan, kata saya tadi kan. Ini tuh baru pengurugan sekitar 2-3 bulan. Nah ini tuh sekitar dari ketinggian itu, lerengnya itu sekitar 6-8 meter teman-teman ya gitu. Oke. Nah ini lokasinya teman-teman, dari jalan gede itu sih agak lumayan ya ke bawah. Nanti ada videonya teman-teman. Cuman si data-data pas video drone-nya lupa, kita tuh nggak masukin datanya, nggak tahu di mana nih. Kita cari-cari belum dapet. Oke. Nah ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dari jalan atas nih kayak gini. Ini pas lokasinya. Ini pas lokasi kita survei, ini masih ditanam bawang merah teman-teman. Itu. Oke. Kita masuk ke itu ya. Ada sedikit sih itu proses pengerjaan. Oh ini datanya hilang, kemana ya? Oke. Ini proses pengerjaan nih. Nah ini pas proses pengerjaan udah sampai fondasi ya. Ini pembersihan slope, pembersihan kolom juga udah pada berdiri. Ini durasi pekerjaan ini sekitar 3 bulan, sekitar ya berarti 90 hari ya, 90 harian ya. Ini kontrak kita sama BI-nya gitu teman-teman. Oke, ini fondasinya treatmentnya pakai apa Kang? Soalnya kan di bawah lereng. Nah kita treatmentnya kayak gini teman-teman. Kita juga kan sebelum mengerjakan itu juga kan pihak BI pengennya sih pindah ke lokasi lain. Cuman kan tanah dari kelompok taninya emang ini yang lebih ideal gitu kan. Kata saya tuh, kata
saya sama tim udah aja kita kan presentasi ke mereka, ke pihak BI-nya. Kata kita tuh gini, ya Bu Pak, ini pasti agak labil secara tanah, soalnya kan ini baru 3 bulan baru diuruk, baru pemadatan gitu kan, permeabilitas tanah juga pasti kita belum tahu kan jenis tanahnya, kita kan ini nggak ada sondir teman-teman gitu. Oke, kalau pengen aman kayak gimana, kata pihak BI-nya. Ya kalau pengen aman ya pakai straw, cuman kan secara budget pasti membengkak. Ya udah, alternatif yang lain ekonomis tapi aman, ya udah paling gini Bu Pak, kata saya tuh. Kita tim NGK di sana di BI, kita gali dulu kedalaman misalnya tuh 1 meter sampai 1,5. Nah baru itu terus foot plate-nya kita besarin teman-teman. Ini jadinya yang sebelah kirinya tuh yang pas lereng itu memakai besi 13 teman-teman, besi 13 ulir ya. Ini cuma satu lantai teman-teman, sebagai catatan ya, ini packing house cuma satu lantai. Nah setelah itu, setelah kita gali, kita pakai stamper teman-teman. Itu pas stampernya agak itu juga sih, agak goyang ya teman-teman. Oke, pas kita stamper terus kita pakai lantai kerja keseluruhan. Nah besoknya kita lihat retak nggak. Kalau retak berarti kita nggak bisa terusin, tapi pas besoknya kita lihat ternyata nggak ada retak teman-teman. Nah kita terusin, akhirnya alhamdulillah sih sampai pondasi aman teman-teman gitu. Oke, ini tahap pondasi. Nah ini pas penggalian nih, ini besi. Nah ini pas penggalian, ini proyek tuh sekitar tahun 2020 ya, bulan Juli ya. Ini pas penggalian. Nah ini ada videonya teman-teman. Jadi kita materialnya tuh di atas, truk atau pick up tuh di atas teman-teman. Nah jadi kita pakai seng gitu teman-teman, kita bikin saluran kayak saluran air gitu, jadi langsung ke bawah, langsung menuju ke lokasi gitu. Soalnya kan dari atas jalan sekitar ada 15 meteran lah ke bawah tuh gitu. Untungnya tuh ini si lokasinya gede gitu teman-teman, jadi secara material juga ini kita pakai pasir beton, terus batu kali, split juga kita onset semua nih teman-teman gitu. Ini lagi ngegali teman-teman gitu. Nah ini pas lerengnya teman-teman lagi ngegali, udah digali seperti ini, kita pakai stamper gitu. Gitu teman-teman. Oke, nah ya hasilnya. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, kita lihat hasil kerjanya, videonya. Oke, yuk. Oke, pembangunan packing house kelompok tani Tricipta kerjasama dengan Bank Indonesia. Kita masuk nih ke bagian depan nih. Pintunya tuh memakai plat besi teman-teman, dengan rangka hollow ukuran 5x7. Nah kita masuk ke dalam. Nah ini dindingnya kita pakai pasangan bata merah press. Nah ini lantainya skredingan beton teman-teman, beton rabat gitu, dengan tebel 5 cm. Nah ini untuk bak itunya, cucinya teman-teman, ada keran-keran, ada flow drain, terus ada saluran pipa juga. Di atasnya ini pakai baja ringan teman-teman gitu, expose gitu, nggak pakai plafon. Oke, ini kita masuk ke pantry, masuk ke area luar nih. Nah ini bagian belakang, area belakang nih. Ini masuk ke ruang staff dan manajemen itu, ada jendela seperti itu. Oke, kita masuk ke fotonya. Ini fotonya nih, tampak depan. Ini kita belum diberes-beres nih waktu kita foto. Oke, jadi kalau misal tuh dari pihak B-nya sih nggak ada permintaan itu ya, permintaan warna, soalnya kan dari mereka hanya ada gambar kerja ya 2D gitu. Nah kita pakai digambarin 3D. Nah si itunya tuh, si bagian depan ataupun bagian dalamnya tuh, eksterior ataupun interiornya kita yang nentuin sendiri teman-teman. Ini catnya pakai Catilak teman-teman, Dulux Catilak ya. Kalau secara kualitas sih di bawah Dulux Weather Seal ya, tapi itu masih itunya juga sih, masih satu klannya gitu ya istilahnya sama Dulux gitu. Kalau Catilak sih di atas Nippon Paint ya, atau Vinylite gitu. Oke, ini tampak depan. Ini ada
louvre gitu, sunlouvre gitu, jadi ada ventilasi udara teman-teman. Soalnya kan ini untuk bawang ya, jadi ventilasi udaranya harus bagus gitu. Oke, ini tampak belakang. Jadi tiap belakang tuh ada pas ruang staf ada jendela, terus ada kanopinya teman-teman gitu. Ini viewer nggak ada plafon teman-teman, expose semua gitu. Ini ada talang gantung, terus ini juga ada talang vertikalnya. Ini 4 in teman-teman, ke bawah langsung menuju ke tanah gitu. Ini soalnya kan daerah pegunungan gitu, jadi langsung membawanya ke tanah langsung gitu. Oke, ini tampak area tampak samping kanan. Ini samping kiri. Nah ini masih lereng teman-teman gitu. Jadi dari ujung bangunan ke lereng tuh ada sekitar ya 1 meteran ya teman-teman jaraknya itu gitu. Jadi mepet banget gitu teman-teman. Nah ini area dalam, ini pakai lampu TL, langsung ngegantung ke itu teman-teman, ke jaringannya. Terus kanan kiri ada woven light teman-teman gitu. Oke, ini kamar mandi. Kamar mandi juga sederhana seperti itu teman-teman. Ini untuk fungsi maksimal sih, nggak secara estetik nggak terlalu sih teman-teman, soalnya kan ini packing house ya gitu, beda sama rumah. Kita masuk ke RAB ya. Ini RAB nya berapa Kang? Nah ini ada pekerjaan persiapan biasa teman-teman, pekerjaan pembersihan lahan, boflang, derek sikit. Ini derek sikit untuk itu sih, untuk gudang sementara untuk semen, terus alat-alat teman-teman gitu. Kalau untuk kerja sih kita daerah sana kita kontrak satu rumah teman-teman untuk 3 bulan gitu. Ini pekerjaan tanah dan perugan pasir, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, ini segala macam udah ada di sini. Ukuran besinya, ukuran besi tulangan utamanya, ukuran besi tulangan gesernya atau sengkangnya. Ini mutu beton K175, ini set mix semua. Ini semua spesifikasi dari konsultan Bank Indonesia-nya teman-teman. Kita hanya sebagai kontraktor hanya melaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang udah tertera di BOQ, di spektek sama MOU gitu teman-teman. Oke. Ini pasangan struktur, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan plafon, pekerjaan pengecatan, pekerjaan konstruksi kuda-kuda atap, pekerjaan mekanikal elektrikal. Nah gitu. Ini simpel-simpel sih teman-teman, si item pekerjaannya gitu. Buat kalian yang mau bangun ataupun ada klien kalian misalnya buat bangun packing house seperti ini bisa jadi referensi teman-teman gitu. Ini udah mengikuti standar packing house yang tertera di aturan gitu. Soalnya ini konsultannya langsung dari pihak Bank Indonesia-nya gitu. Oke, ini habisnya berapa Kang? Ini 434 gitu. Ini tuh ya namanya jago saya teman-teman. Kadang ada profit, ada loss gitu. Yang ini tuh mepet banget gitu. Ini termasuk yang loss teman-teman gitu. Soalnya gini teman-teman, kalau misalnya tuh di proyek pemerintah gitu ya, termasuk ya BUMN seperti itu, seperti BI, dinas yang lain, itu kan ada pajak 10%. Ini kalau PPN dimasukin di sini, tertera di sini di RAB. Sementara kan kalau misalnya tuh PPH itu 2%, itu nggak tertera di sini teman-teman. Jadi kita kalau misalnya tuh asumsi kita, pekerjaan pemerintah nih proyeknya gede, jangan salah dulu teman-teman. Itu kontraktor tuh sebetulnya mepet banget. Itu margin paling 10% juga udah bagus teman-teman. Belum ada di lokasi lain ada misal TLSM segala macam. Nah itu di luar dugaan. Kita harus masukin juga overhead segala macam teman-teman. Minimal 10% itu. Soalnya gitu nggak tertera kan kayak PPH 2%. Kalau misal tuh secara nominal udah 500 juta ataupun 1M, itu tuh 12% nya udah termasuk pajak teman-teman. Itu include pajak. Jadi si nominalnya mah nominal RAP nya gitu, rencana anggaran pekerjaannya itu nggak akan segitu teman-teman, paling di angka berapa gitu, belum kita harus untung kan segala macam gitu. Itu kalau misalnya tuh 1M itu 12% nya sekitar 120 jutanya itu udah masuk pajak teman-teman gitu. PPN 10%, PPH 2%, seperti itu teman-teman. Oke. Bagi kalian yang membutuhkan itunya ya, soft copy RAB ataupun
si gambarnya teman-teman, si gambar 3D-nya ataupun gambar kerjanya gitu. Nanti di deskripsi aja ya teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman review bangunan kali ini. Nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan sih kita bisa istiqomah teman-teman. NK Studio bisa istiqomah, tiap minggu kita upload gitu review bangunan yang pernah kita kerjakan gitu, baik secara perencanaan, teknis maupun metode gitu di lapangan sampai ke hasil gitu. Oke teman-teman, semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan dan kebermanfaatan dan mendapatkan keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.